Ya, kita terus memantau pemirsa bagaimana kemudian perjalanan dari Paus Fransiskus dari Kedutaan Besar Vatikan menuju ke Masjid Istiqlal Jakarta. Karena memang di hari ketiga perjalanan apostolik dari Paus Fransiskus ini diagendakan Paus Fransiskus akan bertemu dengan sejumlah pemuka agama dan juga imam besar dari Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Kita lihat bagaimana kemudian antusiasme dari masyarakat di Jakarta menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus, pemirsa. Dan dalam salah satu agenda kunjungan pada hari ini tidak hanya kemudian sekedar berkunjung ke Masjid Istiqlal, tapi juga ada salah satu agenda penting, yaitu penandatanganan deklarasi bersama dengan para tokoh agama, termasuk dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Nah, salah satu yang menjadi poin utama yang ditekankan dalam deklarasi nanti adalah mengenai dua poin, yaitu dehumanisasi dan juga lingkungan. Nah, isu-isu ini yang kemudian menjadi sorotan dan juga perhatian dari seorang Paus Fransiskus, tidak hanya di negara-negara tertentu saja, tapi secara umum di seluruh dunia. Ya, tentunya kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia ini menjadi suatu sejarah tersendiri, di mana pemimpin Katolik sedunia ini hadir berkunjung ke negara dengan populasi Muslim yang besar juga, dan tentunya menyambung apa yang tadi sudah sempat kita perbincangkan bersama dengan Romo Magnis, bahwa ada pesan toleransi, persaudaraan, perdamaian yang ingin dipromosikan lewat kunjungan Paus Fransiskus. Romo Magnis, apa kemudian kira-kira yang melatar belakangi agenda kunjungan Paus Fransiskus yang menarik ini? Saya kira Paus Fransiskus sejauh kekuatannya masih cukup mau mengunjungi umat Katolik di mana-mana. Karena memberi semangat kepada kami orang Katolik, sekaligus saya kira beliau itu selalu juga mau menyumbang pada saling penghargaan dengan umat-umat beragama yang berbeda. Paus datang ke Indonesia yang 87% itu orang Muslim, mengunjungi yang Katolik, tetapi ingin menyumbang bahwa hubungan antara Katolik dan Islam itu baik. Karena beliau saya kira yakin bahwa itu kehendak Allah juga. Allah tidak membenarkan kalau kami kelompok kecil seperti kelompok fans sepak bola yang mau memenangkan dirinya sendiri. Tidak. Jadi Paus Fransiskus mau membuka, mendukung perdamaian yang di Indonesia sudah lumayan bagusnya. Ya, saya juga ingin menyoroti apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus kemarin, begitu ya. Ia juga menekankan pentingnya bela rasa, Romo. Ya, kalau saya mengutip nih, bela rasa membuat seseorang mampu melihat berbagai hal lebih baik dalam terang kasih secara spontan. Mungkin Romo bisa menjelaskan secara lebih detail ya seperti itu mengenai bela rasa ini yang kemudian ia tekankan khusus oleh Paus Fransiskus. Bela rasa itu bagi saya ada realisasi dari yang diharuskan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu mengasihi semua. Nah, kata kasih itu bagus, tapi umum. Bela rasa itu berarti compassion, bahwa orang bisa menyadari apa yang dirasakan orang lain, kebutuhannya. Misalnya juga tidak berarti saya yang punya sesuatu datang memberi sesuatu kepada yang tidak punya. Itu belum bela rasa. Itu masih bisa sombong, itu bisa unsur kekuasaan. Bela rasa itu kemampuan hati kita terbuka bagi hati orang lain. Itu yang penting. Jadi bahwa mungkin di dalam hati kita orang lain juga aman. Dan dengan demikian mungkin bela rasa itu satu sikap yang paling dasar. Nah, Fransiskus mau mendukung itu. Baik, kita juga saksikan bersama-sama pemirsa, Paus Fransiskus akhirnya
tiba di Masjid Istiqlal Jakarta dan juga disambut juga dengan ciri khas Islami begitu ya. Sejumlah pejabat juga tokoh-tokoh politik dari Indonesia juga terlihat di sini, termasuk Bapak Yusuf Kalla, mantan wakil presiden begitu, yang kemudian ikut menyambut dari kedatangan Paus Fransiskus. Romo, kalau kita lihat dari konteks bernegara lah, kalau kita bisa bilang seperti itu. Paus Fransiskus kan juga sebagai seorang pemimpin negara ya, pemimpin Vatikan begitu. Apa yang bisa diartikan dari kunjungan seorang pemimpin negara Katolik begitu ya, berkunjung ke negara dengan populasi Muslim terbesar juga gitu di Indonesia. Dari sisi konteks bernegara. Untuk kenegaraan dalam kepausan itu adalah suatu cara yang tidak saya anggap tidak begitu penting. Saya berpendapat penting, ia adalah pimpinan umat Katolik, salah seorang pimpinan Kristiani, bahwa Vatikan merupakan negara yang tidak punya tentara dan sebagainya. Itu menjamin bahwa tidak terus ada kesulitan dengan pemerintah Italia. Jadi sangat menyenangkan berdasarkan perjanjian Lateran tahun 1928 dengan pemerintahan Mussolini. Tetapi pada dasarnya Paus memang datang tidak sebagai kepala negara. Saya itu ya. jarang melihat bahwa dia pakai istilahnya itu, dia kepala negara ya. Tapi tidak memakai atribusi itu. Tidak pakai itu dan tidak jauh lebih besar daripada lapangan Merdeka di Jakarta itu negara Vatikan itu. Jadi yang penting sebetulnya sebagai pimpinan umat Katolik yang mau membangun hubungan dengan yang lain-lain. Dan saya tentu merasa betapa bagus bahwa beliau di sini terima di dalam Masjid Istiqlal oleh tokoh-tokoh Islam Indonesia secara bersahabat dan baik. Ya, Romo Magnis, lagi-lagi mungkin kita dalam momen kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia ini sering sekali melihat bagaimana Paus Fransiskus mencoba begitu mendekatkan diri, menyapa langsung, menyentuh langsung setiap orang, setiap warga yang mungkin ingin menyapa kembali juga Paus Fransiskus, termasuk kali ini kunjungan di Masjid Istiqlal. Suasana kedatangan dari Paus Fransiskus ini juga disambut hangat di Masjid Istiqlal. Nah, kalau kita tadi melihat ada hal-hal yang ingin dipromosikan oleh Paus Fransiskus. Nah, tapi juga apa ada hal lain yang ingin diketahui, dilihat dari Paus Fransiskus sendiri dalam kunjungannya? Paus Fransiskus kiranya juga mau mendapat kesan tentang realitas Gereja Katolik di Indonesia dan tentang realitas Indonesia. Saya kira beliau sangat sadar bahwa Jakarta tidak sama dengan Indonesia. Itu hanya satu titik antara 6.000 kilometer dari timur ke barat. Tetapi ia mendapat kesan ini dan saya merasa beliau akan merasa diperkaya oleh itu. Oke, baik Romo, jadi kita akan dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal. Sinceramente, se siamo soli può farci paura. Jadi tunnel ini, lorong silaturahim ini yang mulia menghubungkan dua rumah ibadah dan di dalamnya banyak simbol-simbol yang sangat artistik, ya sangat indah dan melambangkan toleransi beragama yang sangat-sangat intensif. Ya sangat indah dan melambangkan toleransi beragama yang sangat-sangat intensif. Qui invece è diverso, perché tutto è illuminato. Vorrei dirvi però che siete voi la luce chiara,
con la vostra amicizia, che siete voi che coltivate, e il sostenervi a vicenda e con il vostro camminare insieme che vi conduce alla fine della strada verso la piena luce. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengucapkan selamat kepada Anda sekalian karena tujuan terowongan silaturahmi ini ialah untuk menjadi tempat dialog dan perjumpaan. Ketika kita berpikir tentang sebuah terowongan, dengan mudah kita membayangkan lorong yang gelap, dan terutama ketika kita sendirian bisa dan dengan melakukan perjalanan bersama-sama yang menuntun Anda pada akhirnya menuju terang yang sempurna. Noi credenti apparteniamo a diverse tradizioni religiose. Abbiamo un cuore d'esordio, aiutare tutti ad attraversare il tunnel con lo sguardo rivolto verso la luce. Così, al termine del percorso, si può conoscere in volta numerico in comune, fratelli, una sorella, un segnali di minaccia della fratellanza che, accogliendo l'altro e rispettandone l'identità, lo sollecita a un cammino comune fatto di amicizia e che porta verso la luce. Kita kaum beriman yang berasal dari tradisi keagamaan yang berbeda-beda memiliki sebuah tugas untuk dilakukan, membantu semua orang untuk melewati terowongan ini dengan pandangan yang diarahkan menuju terang. Dengan demikian, di akhir perjalanan, kita akan mampu mengenal dalam diri mereka yang berjalan di samping kita seorang saudara, seorang saudari, yang dengannya kita dapat berbagi kehidupan dan saling mendukung satu sama lain. Terhadap tanda-tanda ancaman, terhadap masa-masa gelap, kita lawan dengan tanda persaudaraan yang dengan menyambut yang lain dan menghargai identitasnya, mendorongnya menuju perjalanan bersama yang dilakukan dalam persahabatan dan yang mengantar kita menuju terang. Grazie a tutti coloro che operano convinti che si possa vivere in armonia e in pace, consapevoli della necessità di un mondo più fraterno. Auspico che le nostre comunità possano essere sempre più aperte al dialogo interreligioso e siano un simbolo della coesistenza pacifica che caratterizza l'Indonesia. Elevo la mia preghiera a Dio, creatore di tutti, perché benedica tutti coloro che attraverseranno questo tunnel in spirito di amicizia, armonia e fraternità. Grazie. Terima kasih kepada mereka semua yang bekerja dengan keyakinan bahwa kita bisa hidup dalam kerukunan dan damai, menyadari perlunya dunia yang lebih bersaudara. Saya berharap komunitas-komunitas kita dapat semakin terbuka bagi dialog antar umat beragama dan semoga menjadi sebuah simbol kehidupan bersama yang damai yang mencirikan Indonesia. Saya berdoa kepada Allah, Sang Pencipta segala sesuatu, agar Ia memberkati semua mereka yang melewati terowongan ini dalam semangat persahabatan, kerukunan, dan persaudaraan. Terima kasih. The Lord be with you. Tuhan bersamamu, Blessed be the name of the Lord. now and forever.
Our help is in the name of the Lord. who made heaven and earth. God bless you all. Amin. Amen. Saya jelaskan. Yang mulia yang kami sangat hormati, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang terowongan ini, bahwa ini dibangun tahun lalu ya oleh pemerintah Republik Indonesia, Presiden Jokowi, dan fungsinya adalah menghubungkan dua rumah ibadah yang sangat fungsional. Karena itu kami mohon Yang Mulia untuk menjadi saksi akan fungsi terowongan ini. Santità, mi permetto di spiegare qualcosa sul tunnel. Il tunnel è stato stabilito o inaugurato dal presidente Jokowi l'anno scorso sotto il nome Tunnel dell'Amicizia. Di bawah terowongan ini ada dua level tempat parkir, bisa menampung sampai 1.000 mobil yang bisa digunakan oleh dua rumah ibadah, katedral di sebelah, di sahabat kami di sebelah, kemudian di sini adalah Masjid Istiqlal, dan ini bisa digunakan bersama. Giù nel tunnel o sottotunnel ci sono due livelli del parcheggio che attualmente riservato per questi due luoghi di culto, la cattedrale qui davanti a noi e poi qui la moschea. Di dalam terowongan ini ada pemandangan yang sangat indah, ya, melambangkan simbol silaturahim, kerjasama yang sangat bagus ya antara umat beragama, dan terowongan ini juga bisa digunakan untuk meeting antar umat beragama ya. Dan mereka-mereka itu semuanya Yang Mulia adalah menjadi salah satu sponsor terhadap seni yang ditampilkan di dalam terowongan ini. Il tunnel ha una bellissima vista che ci invita per incontrare, che per collaborazione, per dialogo, per la condivisione. E qui, fratelli e sorelle, qui accanto sono donatori che ci hanno supportato per costruire questo tunnel. Sama harapan kami dengan Yang Mulia, kami juga berharap semoga dengan terowongan silaturahim ini menjadi jembatan persaudaraan, bukan saja antara Katolik dengan Islam, tetapi antar umat beragama dan antara sesama umat manusia. Terima kasih Yang Mulia. Anche la nostra speranza che questo tunnel non serve solamente per i cristiani e i musulmani, ma anche tutti, dalle varie religioni e anche per tutta l'umanità.